Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 278 di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana hadis ini membahas tentang bersedekap setelah takbir. Jadi bagaimana sih Rasulullah SAW bersedekap pada saat setelah takbir. Jadi kita takbiratul ihram seperti ini kan, Allahu Akbar. Nah, bagaimana cara sedekapnya? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Atau nanti lepas, nggak ada bersedekap? Ya. Jadi ini kita bahas tuntas nanti. Imam Syafi'i seperti apa, Imam Ahmad bin Hambal seperti apa, kemudian Imam Malik seperti apa, ya, cara sedekapnya. Wa'an Wa'il ibni Hujrin qala sholaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu yumna ala yadayhil yusra ala sadrihi, akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Wa an Wa'il ibni Hujrin qala, dari Wa'il bin Hujrin qala telah berkata, sholaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu yumna ala yadihil yusra ala sodrihi, fawado ayadahu, yang mana beliau meletakkan tangannya, al yumna yang kanan, ala yadihil yusra, atas tangan yang kiri, ala sodrihi, di atas dadanya. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi Rasulullah SAW itu meletakkan tangan kanan, ya. Jadi begini dia. Nah, kemudian tangan kiri duluan, baru diletakkan tangan kanan. Kemudian ala sodrihi, di atas dadanya seperti ini. Nah, kemudian kita cek makna keseluruhannya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat ditetapkan oleh banyak hadis sahih. Tetapi asar dan riwayat masih berselisih pendapat mengenai tempat peletakan keduanya. Ada yang mengatakan di atas pusar, ya, jadi di atas pusar seperti ini. Nah, kemudian ada yang mengatakan di bawah pusar seperti ini, ya. Jadi di bawah pusar. Kemudian ada pula yang mengatakan di atas dada seperti ini. Dan masalah ini cukup luas. Jadi ada banyak pandangan di sini kan. Kalau misalnya yang saya lihat itu, kalau Ustadz Khalid Basalamah itu ngajar muridnya itu seperti ini dia. Nah, pas di dada. Ini hadisnya ada di sini, ya. Jangan, ya, kalau orang sholat seperti ini kan sholat wahabi kan. Biasa kalau ada yang ceramah yang saya dengar dulu kan,
kalau misalkan sholatnya seperti Batman kayak gini nih, itu ciri-ciri Wahabi kan. Padahal hadisnya ada, gitu kan. Cuman mungkin karena dia sudah benci dengan mungkin golongan-golongan Wahabi mungkin kan. Nah, jadi sampai akhirnya hadis yang ada di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf, ketutup, itu kan. Itu tidak boleh. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ya. Itu Ustaz Khalid Basalamah, kalau nggak salah Ustaz Yazid Jawas ini seperti ini. Nah, kebanyakan di Indonesia itu seperti ini. Jadi dia tengah-tengah. Hikmahnya ialah bahwa cara demikian lebih menyelamatkan orang yang sholat dari main-main dan lebih baik untuk bersikap tadarru, ya, serta khusyuk, karena sesungguhnya cara demikian merupakan keadaan orang yang meminta-minta dengan penuh rasa rendah diri. Jadi kita meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang sholat. Jadi yang namanya doa-doa, zikir-zikir, kemudian bacaan qiraah di situ. Nah, itu kemudian juga ada doa iftitah, itu semua dalam rangkaian ibadah yang mana kita di situ meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan rasa rendah diri. Itu makanya ulama itu juga berbeda-beda pandangan dia, ya kan. Ada yang seperti ini, meletakkan ala sodrihi, ini hadisnya ada, ya kan. Ada yang kalau Imam Nawawi itu tengah-tengah, nanti kita bahas. Ahwajahu Ibnu Huzaimah, di sini hadis ini diketengahkan oleh Ibnu Huzaimah, diketengahkan juga oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai dalam lafadz yang sebagaimana berikut. Summa wadoa yadahul yumna ala zohri kafihil yusra wa ruswa ala sa'idi. Kemudian beliau meletakkan, summa wado'a yadahul yumna, meletakkan tangan kanan ala zohrihi, atas punggung telapak kiri. Jadi ala zohri kafihil yusra, punggung telapak kiri ini, tangan yang punggung telapak tangan yang kiri, warus ala sa'idi, yang mana di atas lengan tangan kirinya, pergelangan tangan kanan di atas lengan tangan kirinya. Jadi seperti ini dia, ya. Imam Nawawi mengatakan hendaknya kedua tangan itu diletakkan di bawah dada, tetapi di atas pusar. Jadi di bawah dada, di atas pusar. Nah, ini mayoritas kalau orang Indonesia seperti ini dia sholatnya. Jadi Allahu Akbar seperti ini, ya. Nah, kalau Ustadz Khalid Basalamah itu yang saya lihat dia begini, baru seperti ini di atas dada kayak gitu. Ya, yang saya lihat di YouTube ini kan. Imam Nawawi mengatakan hendaknya kedua tangan itu diletakkan di bawah dada tetapi di atas pusar. Ini juga menurut pendapat jumhur ulama. Jadi jumhur ulama itu ya seperti ini dia. Itu. Yadahul yumna, bagian dalam tangan kanan. Ya, bagian dalam tangan kanan, ya. Bagian dalamnya ini. Kemudian arushu, pergelangan tangan. Ya. Arushu yang ini. Jadi kalau sholat itu jangan sampai main-main. Apa yang ada di hadis itu kita mesti ikuti kan. Banyak sudah yang sekarang itu demi viral kayak gitu. Nah, sholatnya macam-macam ya kan. Ada yang free fire kayak gini sujudnya. Sudahlah. Fikih hadisnya yang pertama, fikih hadisnya adalah
Disyariatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yang diletakkan pada dada ketika berdiri dalam sholat. Ya, tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Dia diletakkan di atas, diletakkan pada dada. Kemudian menurut jumhur ulama, demikianlah menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Imam Malik, disyariatkan melepaskan kedua tangan terjulur ke bawah. Nah, kalau Imam Malik itu seperti Allahu Akbar, langsung begini. Dia julurkan langsung. Hal ini merupakan pendapat yang terkenal di kalangan mazhabnya yang bersumber dari Ibnu Qasim. Ya. Jadi Ibnu Qasim. Jadi kalau misalkan teman-teman seperti ini kan ada yang lihat set kayak gini langsung dia kayak gini, jangan disebut-sebut sesat. Ya. Itu mazhabnya Imam Malik. Wa'il ibnu Hujr, ibnu Sa'ad, ibnu Mas'ud, ibnu Wa'il, ibnu Damih Al-Hadrami telah meriwayatkan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya bernama Ummu Yahya telah mengambil riwayat daripada beliau. Begitu juga kedua anak laki-lakinya, yaitu Alqamah dan Abdul Jabbar. Nah, jadi teman-teman kalau yang sering ngaji hadis itu pasti sering dengar yang namanya Alqamah, ya kan? Alqamah ini kalau nggak salah hadis pertama Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa itu. Selain mereka ialah Kulaib, Ibnu Hisham dan Abu Jarir. Abu Naim mengatakan Wa'il datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan turun dari kendaraan dan menaikkannya ke atas mimbarnya, lalu memberinya sekumpulan ternak dan menuliskan suatu perjanjian untuknya. Lalu beliau bersabda, inilah Wa'il ibnu Hujr, pemimpin kabilah. Ia datang karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi memberitakan kedatangan sebelum ia tiba. Ia wafat di masa pemerintahan Muawiyah. Itu biografi singkat daripada Wa'il ibnu Hujr. Ya, beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini adalah pemimpin kabilah. Ya kan, jadi kalau zaman Rasulullah itu pemimpin kabilah ini yang biasanya memberikan masukan kepada Rasulullah SAW, menyampaikan aspirasi daripada kaumnya. Itu kalau yang kita kenal itu ada pemimpin kaum suku Ansor, ada Muhajirin, kemudian ada yang lain-lain. Itu biasa dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Kemudian Amirul Mukminin kayak misalkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Gitu. Dan beliau ini meninggal pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi setelah Ali itu berganti pemerintahan menjadi kerajaan Muawiyah, baru anaknya Muawiyah itu Yazid bin Muawiyah. Terus ganti keturunan. Nah, kerajaan yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan itu terkenal dengan dinasti Umayyah. Nanti ada lagi dinasti Abbasiyah, ya kan? Kalau dinasti Abbasiyah itu ulama-ulama yang terkenal di masa itu, ya kan, di zaman Harun Ar-Rasyid kalau nggak salah, itu Imam Syafi'i di situ. Kemudian di atasnya lagi ada Imam Malik dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, ya, seperti itu, atau kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, baik yang saya sengaja atau yang tidak saya sengaja.
Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, ya, dan juga pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.